Ditreskrimum Polda Jateng berhasil menangkap pelaku penipuan dana haji di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Pelaku berhasil meraup keuntungan sekitar 1,2 miliar. Sementara itu, Polda Jateng juga berhasil membongkar penipuan modus gendam di Grobogan. Direktur Reskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan, kasus penipuan atau penggelapan dana haji milik puluhan nasabah sebuah bank swasta di kota Semarang itu terungkap setelah salah satu korban bernama Budi Santoso melapor ke pihak kepolisian karena menjadi korban penipuan. Korban saat itu menyetorkan uang sebesar 25 juta rupiah sebagai biaya untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Dari pengakuan korban, polisi melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka berinisial KAA, warga Semeru Barat, Kabupaten Semarang. Pekerjaan sehari-hari adalah sebagai pegawai di bank swasta kota Semarang dengan tugas sebagai marketing. Menawarkan produk perbankan yaitu tabungan haji, tersangka menjanjikan kepada para korban akan diberangkatkan ibadah haji 5 tahun mendatang. Diketahui semua hasil kejahatan ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Pihaknya juga mengamankan beberapa hal yang berkaitan dengan pembuktian, diantaranya satu bendel audit dari bank swasta tersebut. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 378 dan atau pasal 372, pasal 374 dan atau pasal 263 KUHP dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari total kerugian masyarakat seluruhnya itu sekitar 1 miliar 230 juta rupiah. Dan semua yang hasil kejahatan ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Sementara kasus lainnya, polisi berhasil mengamankan tersangka DR, seorang perempuan warga desa Karangrejo, Kabupaten Demak. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng Kombes Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan, pengungkapan kasus penipuan modus gendam tersebut bermula dari laporan korban Suyati, warga Kelurahan Werdoyo, Kabupaten Grobogan. Modus operandi pelaku dengan bujuk rayu untuk mempengaruhi orang untuk menyerahkan sejumlah barang atau uang. Kronologis penipuan modus gendam terjadi sekitar tahun 2019 sampai 2022. Pelaku bersama dengan suaminya SB datang ke rumah korban dan menginap. Kemudian DR meminta korban untuk meminjamkan uang di PNPM Mandiri Grobogan sebesar 10 juta atas nama Suyati. Setelah itu DR meminjam lagi uang sebesar 4,5 juta dengan jaminan 2 kalung, 2 gelang emas, dan 3 cincin. Ternyata perhiasan tersebut imitasi alias palsu. Kemudian DR lagi-lagi meminta kepada korban 6 juta dengan alasan dijanjikan diberikan sertifikat tanah berupa sawah di Grobogan, sehingga kerugian korban mencapai 20,5 juta. Dalam pengembangan kasus penipuan modus gendam ini, polisi mengidentifikasi korban dari DR tidak hanya Suyati, melainkan ada beberapa korban lainnya. Total kerugian dari 4 korban sejumlah 938 juta rupiah. Di mana korbannya ada beberapa orang yang sempat hasil penyidikan yang sudah kita lakukan, itu ada 5 korban. Yang masing-masing kerugiannya sekitar 76 juta, kemudian 667 juta, dan 30 juta, serta 165 juta. Total kerugian dari korban itu sekitar 900 sekian juta. Tersangka DR dijerat dengan pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 379A KUHP, jungto pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Vita, Semarang, TA TV.